para pedagang bingkai foto nih, banyak yang pada mengeluh karena foto presiden dan wakil presiden sekarang yang terpilih itu sepi pembelinya. Sementara pejabatnya leha-leha menikmati keringat rakyatnya kan, dengan mengeruk sumber daya alam demi keuntungan kelompok, ya kan. Dan sesaat ini adalah kekalahan rakyat, bro. Sampai di sini, jika masih belum paham, periksa akal Anda, karena nggak berfungsi dengan baik. Ya, menjadi pemimpin itu memang enak gitu ya, menyenangkan, punya kekuasaan. Kalau bisa, ya dibuat seumur hidup. Lagi kalau bisa dibuat kekuasaan itu turun-temurun. Nah, soal adanya para penjilat, ya memang diperlukan bagi para pemimpin yang rakus kekuasaan. Jadi segala hal yang pernah kita duga dari awal bahwa Jokowi akan memaksimalkan jaringannya untuk memberi dia rasa aman pasca dia lengser. Jadi itu yang mulai terjadi sekarang. Penyimpangan tetap penyimpangan dan penyimpangan harus dikoreksi dan itu tidak boleh dilupakan. Oke. Anda boleh memaafkan tapi jangan melupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, ada netizen yang mengatakan bahwasanya tukang bingkai foto presiden dan wakil presiden mengeluh karena sepinya pembeli. Apakah benar ini terjadi teman-teman semua? Tapi nanti akan ada yang membahas ini ya teman-teman semua. Dan juga mengenai pajak, Pak Ahok sendiri mengatakan apa-apa sekarang pokoknya pajak, makan dipajakin, jalan bayar ini itu pajak segala macam pokoknya. Dan nyatanya banyak Gen Z, 10 juta Gen Z menganggur. Ini gimana ini? Kok semakin kesini malah justru semakin kesana. Coba sih teman-teman semua, apakah kalian merasakan hal ini juga atau gimana gitu, keanehan di negeri kita ini? Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Guys, para pedagang bingkai foto nih, banyak yang pada mengeluh karena foto presiden dan wakil presiden sekarang yang terpilih itu sepi pembelinya. Wow, kasihan sekali loh guys, karena mereka sudah banyak mengeluarkan biaya untuk modal. Baru selama 30 tahun ini ya dagangan mereka tidak ada peminatnya. Jadi yang 58% para pemilihnya itu pada kemana ya guys? Apa mereka salah marketing kali ya? Harusnya mereka itu jualan di kuburan. Karena yang milih 58% jangan-jangan itu makhluk gaib guys. Aduh, takut. Ini beneran apa enggak ya ini? Apa hanya perasaan abangnya saja atau gimana gitu? Perlu disurvei juga ini tonton semua. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Sakit hati mah kelihatan bang, ketawanya nyesek kayak mau nangis. Kalah aja, kasihan deh Anda. Justru kalau komen begini saya pengen ketawa nih. Saya jabarin ya, pelan-pelan, perlahan ya kan. Lah ngapain kita sakit hati ya kan? Yang dukung 01, 02, 03 sama-sama rakyat kan. Logikanya beginilah, sekarang kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada rakyat, apa enggak? Ya kan? Kenaikan UKT, yang padahal pendidikan itu mempunyai peran penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pemangkasan subsidi BBM, pupuk, ya kan? Membuat petani, nelayan, dan orang-orang kelas menengah ke bawah kesulitan karena biaya operasional menjadi melambung. Sementara mereka digempur dengan berbagai macam impor, ya kan? Sampai-sampai hasil panennya nggak laku karena uang pemerintah sudah habis terkuras oleh impor, ya kan? Begitu pula pedagang, ya kan? Nah, harus menelan pil pahit, mahalnya harga bahan pokok dan modal yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Belum lagi penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat melemah akibat sulitnya lapangan pekerjaan. 10 juta gencet nganggur, ya kan? Ya, sulitnya lapangan pekerjaan ini menyebabkan kemiskinan, ketimpangan, ya. Lalu dihajar lagi dengan kenaikan PPN 12%, dengan otomatis semua sektor di bidang jasa, transportasi, sandang, pangan, papan akan ikut melonjak, bro. Sementara pejabatnya leha-leha menikmati keringat rakyatnya kan, dengan mengeruk sumber daya alam demi keuntungan kelompok, ya kan. Dan sesaat ini adalah kekalahan rakyat, bro, dan kemenangan pejabat yang rakus kuasa, yang bersekongkol dengan oligarki. Kalian cuma dapat ampas aja, BLT, serangan pajar, ya kan. Dan pejabatnya akan memutar otak untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepada kalian, dan kalian akan menjadi tumbal. Sampai di sini, jika masih belum paham, periksa akal Anda, karena nggak berfungsi dengan baik, ya. Ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin, bangun rumah kena pajak,
Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Setiap pejabat, apalagi mereka berada di satu posisi, itu mereka membawa masa depan ya. Apapun yang mereka lakukan, kayak Bapak ketika MK memutuskan bahwa Bapak kalah dan tidak diterima gugatannya, Bapak bisa untuk membuat trigger kemarahan atau ketidakterimaan. Tapi Bapak menerima dengan sportif. Menurut saya itu yang harus dilakukan untuk memikirkan ke depannya sampai ada masyarakat yang kenapa-napa. Karena kan yang perang ini yang di bawah, Pak. Yang saya dukung Pak Anies, saya dukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Ganjar. Maka itu, jadi saya bilang ya, begini, itulah sebabnya ketika selesai semua, lalu ada penetapan oleh KPU. Saya datang. Saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Oh, jadi selama, boleh dicek, saya juga baru tahu sudah itu rupanya. Ini yang di KPU yang ada Pak Prabowo itu. Ya. Oh, yang Bapak dipegang-pegang itu. Ya. Jadi selama ini yang datang hanya yang menang. Yang tidak menang tidak pernah datang. Tidak ada undangan gitu-gitu. Semua diundang. Oh, semua pasti diundang. Tapi nggak datang. Pak Ganjar nggak datang soalnya. Nggak, coba dicek aja. 19, 14, 94. Nah, iya. 2004 iya. Iya. Nah, saya juga baru tahu sesudahnya. Lah, Bapak kenapa datang? Ya itu, karena saya bilang saya menghormati prinsip demokrasi, marwah bernegara. Saya datang saat penetapan calon, saya juga datang saat penetapan hasil. Inilah demokrasi. Cuma inilah netizen adab. ada yang nanya, Bapak nggak malu? Maksudnya datang kan di situ. Maksudnya Bapak posisi kalah kan? Maksudnya tahu kan netizen Pak ya? Maksudnya udah kalah, datang kan tambah malu gitu kesannya kan? Tidak, begitu. dan tidak ada namanya soal malu dan tidak. Ini menghormati hasil. Hasilnya apa? Hasilnya putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak Kapolri putuskan, kita hormati. Fair. Nah, inilah yang kita sebut sebagai namanya bernegara nih begini. Berdemokrasi nih begini nih. Kalau Iya. tidak, kalau marah, kalau sekedar marah-marah aja gak usah ikut demokrasi. Ya. Hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan tetap penyimpangan, dan penyimpangan harus dikoreksi, dan itu tidak boleh dilupakan. Oke. Anda boleh memaafkan, tapi jangan melupakan. Guys, tau gak sih, ada sebuah negara yang ngakunya negara demokrasi, padahal semua kendali ada di tangan tirani. Di negara ini, penguasa-penguasa selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan rakyat. Padahal, kenyataannya mereka hanya memperkaya diri sendiri dan memberi makan perut mereka sendiri. Boro-boro mikirin rakyat, boro-boro mikirin kemajuan negara kayak yang mereka kampanyein, ya hal-hal yang mereka lakukan itu untuk memperkaya golongannya sendiri. Rakyat-rakyatnya sengaja dibuat untuk tetap bodoh, untuk melancarkan akal bulus mereka. Ya, karena kalau bodoh mudah diperalat. Karena kalau bodoh mudah diiming-imingi sesuatu. Sebagian rakyatnya benar-benar bodoh, mungkin. Dan sebagiannya lagi sebenarnya udah sadar. Tapi memilih untuk tutup mata demi mendapatkan bagian. Padahal rakyat-rakyat bodoh ini tuh nggak sadar bahwa bagian yang mereka dapatkan itu cuma setetes dari apa yang sudah direncanakan untuk diambil sama si pintar. Miris. Udah merdeka, tapi nyatanya dijajah lebih buas lagi di negara sendiri oleh oligarki. Rakyat diperalat, dijadikan pion dalam permainan besar mereka yang licik dan tidak adil. Mereka bikin lapisan-lapisan birokrasi yang rumit untuk menutupi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakadilan lain yang terjadi. Supaya seakan-akan ini untuk rakyat.
Bicara tentang hukum dan keadilan di negara ini, sayangnya hukum justru ada di pihak mereka. Hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menindas oposisi, menindas mereka yang lemah, dan menindas mereka yang kritis. Agak familiar nggak sama negaranya? Harusnya sih enggak, karena ini adalah sebuah negara fiksi dari bukunya Bang Tere yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Kok gue kayak inget gitu, ini negara apa yang diceritakan ini ya? Coba guys, tolong komen di bawah guys, negara apa nih kira-kira? Lupa juga gue guys. Tapi memang kebodohan itu dipelihara sih guys. Kalau nggak dipelihara ya nanti sulit juga ya kalau rakyatnya pada pinter-pinter ya kan. Nah teman-teman semua, ada berita baru ini mengenai Bobi Nasution, mantunya Pak Jokowi. Di mana padahal beliau waktu itu sempat dipakaikan jaket Golkar ya. Kirain mau masuk Golkar, tapi kok nyatanya kok malah masuk Gerindra ini. Apakah nanti akan mengkerucut ke Gerindra semua? Apa gimana gini? Termasuk Pak Jokowi, Kaisang juga, dan anak perempuannya atau gimana ini? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya dan juga nanti komentar dari Bung Rocky Gerung. Halo guys, nah seperti yang sudah kita duga, Bobi Nasution menantu Pak Jokowi akhirnya masuk ke Partai Gerindra dan langsung mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ya, menjadi pemimpin itu memang enak gitu ya, menyenangkan, punya kekuasaan. Kalau bisa ya dibuat seumur hidup. Lagi kalau bisa dibuat kekuasaan itu turun temurun. Nah, soal adanya para penjilat ya memang diperlukan bagi para pemimpin yang rakus kekuasaan. Dan para penjilat ini bisa langsung mengganti pemimpin sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kita akan bisa lihat para penjilat penguasa lama akan berubah menjadi para penjilat penguasa baru. Saya jadi ingat sebuah cerita di negeri Hore gitu ya, di mana para politisi menganggap bahwa rakyat sama sekali tidak berharga, tidak perlu dipikirkan, dan para politisi tidak punya hutang budi apapun kepada rakyat. Ya sayangnya rakyat juga seolah tidak peduli dengan masa depan mereka sendiri. Seolah mereka yang paling suci pun sudah mereka jual dengan harga murah, tanpa mereka peduli kepada siapa mereka telah menjualnya. Nah, politisi di negeri ini menganggap bahwa the deal is done. Suara rakyat yang mereka dapatkan dari general election sudah dibeli, sudah dibayar, dan tidak ada ikatan apapun lagi kepada rakyat. Ya entahlah sampai kapan nasib rakyat dan anak-anak keturunan mereka bisa bakal berubah di negeri itu. Nah, semoga saja negeri kita tidak akan mengalami nasib seperti negeri Hore ini. Ya, di negeri kita rakyatnya akan sadar bahwa menjual suara untuk pemilu adalah sebuah kejahatan kepada masa depan anak cucu kita. Oh ya, buat yang mau komen memang salahnya di mana, dipersilakan. Salam. Akhirnya mengerucut politik Jokowi, politik dinasti Jokowi, akhirnya mencari suaka yang paling aman itu, dan itu pasti ke Gerindra, karena di situ ada Gibran. Kalau di Golkar ya bisa juga dimainin sama Golkar tuh, dipancing-pancing, tapi Golkar kan punya sistem yang lebih otonom daripada Gerindra, karena di Golkar ya nggak ada unsur Jokowi di situ, walaupun Jokowi punya akses masuk ke Golkar. Tapi Gerindra jelas itu udah homogen, dan ada Gibran, artinya lebih baik masuk semua ke Gerindra. Jadi betul, jadi asilum politik Jokowi Gerindra ini. Nah, cari suaka itu adalah pertanda orang yang sedang mencari rasa aman, kan itu dasarnya. Bukan karena ada hal-hal yang sifatnya strategis, tapi sifat psikologis saja kan. Secara psikologis tentu Pak Jokowi percaya bahwa Gibran tidak akan dipreteli kekuasaannya oleh Prabowo, kan ada perjanjian di situ tuh. Sebaliknya pada Golkar tidak mungkin ada jaminan semacam itu, karena anak-anak muda Golkar itu dari awal melakukan semacam perlawanan kultural pada Gibran, walaupun secara formal ya ada di 02. Jadi saya kira benar bahwa nanti juga Kaisang ikut di Gerindra tuh. Nanti juga dipersiapkan menantu-menantu Pak Jokowi harus satu suara bulat ke Gerindra. Jadi bagi Gerindra ini juga sesuatu yang dapat limpahan yang buat Gerindra ya bagus juga dari hitungan elektoral, bukan dari hitungan moral, kan itu dasarnya kan. Kalau hitungan elektoral ya semua menganggap bahwa siapa yang potensial bawa suara ya udah masuk aja dalam satu grup besar. Jadi koalisi besar yang dibayangkan oleh Pak Prabowo akhirnya
berubah menjadi koalisi besar di dalam Gerindra sendiri. Iya. Oke, kan sebelumnya Ya artinya koalisi yang dibawa oleh Jokowi itu dinasti dia yang bermukim atau mencari suaka di Gerindra. ya. Jokowi kan cicil dulu nih, ditaruh dulu nih. Kalau zaman Belanda dulu bupatinya dipengaruhi dulu, nanti bupatinya pengaruhi Wedana pengaruhi camat pengaruhi lurah, kan itu dasarnya begitu. Ini politik yang satu akar, yaitu akar kekuasaan. Saya nggak mau sebut ketamakan kekuasaan, walaupun itu sebetulnya ujungnya. Tapi akar kekuasaan Jokowi itu harus dia pelihara terus minimal kira-kira 15 tahun ke depan. Karena menunggu orang lupa pada hal-hal yang pernah dilaporkan. Soal Gibran dilaporkan Ubaidillah, dan soal-soal yang lain juga yang menyangkut money laundering juga menjadi alasan misalnya pada Pak Jokowi untuk mulai menyusun kekuatan. Jangan sampai soal-soal yang disembunyikan atau tertutup karena akses politik beliau itu bisa dibuka lagi ketika ada perubahan politik yang drastis, yang radikal misalnya. Jadi masuk akal dari kalkulasi post-Machiavellian, saya sebut aja post-Machiavellian, bahwa Jokowi tentu berhitung sangat jauh tuh konsekuensi dari tindakan dia. Jadi Pak Jokowi memang orang yang akhirnya menjadi politisi tulen untuk menghitung kapan dia bisa keluarin ancaman, kapan dia harus minta dibujuk, dan kapan dia bisa menyelundupkan kepentingan dia secara formal, yaitu melalui partai politik. Tentu ada yang informal, yaitu penggunaan sistem intelijen, karena bagaimanapun Pak Jokowi masih presiden. Jadi segala hal yang pernah kita duga dari awal bahwa Jokowi akan memaksimalkan jaringannya untuk memberi dia rasa aman pasca dia lengser. Jadi itu yang mulai terjadi sekarang. Ya, itulah pengamatan dari Bung Rocky Gerung ya. Mastermind-nya adalah Pak Jokowi. Tapi nyatanya masih banyak juga rakyat yang justru membela-bela terus Pak Jokowi ya. Dengan apa saja yang telah beliau lakukan selama ini, hingga sampai Ibu Megawati pun tak mau lagi bertemu dengannya. Berarti kan ini udah saking terlalu parahnya ya teman-teman semua ya. Yang dimana beliau sendiri pernah mengatakan, Pak Jokowi pernah mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwasanya Ibu Mega itu dengan Pak Jokowi itu seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi nyatanya ya begitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.